Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Arnisa Fitri. Pada pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, tetapi sebelum kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, mungkin Ibu ingatkan kembali tentang pengertian teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks atau tulisan yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Jadi, dalam struktur teks prosedur itu ada 4 struktur yang membangun teks prosedur. Yang pertama itu adalah pernyataan umum atau tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan keempat ada penegasan. Jadi di sini Ibu akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama itu di bagian struktur pernyataan umum atau tujuan. Dalam pernyataan umum atau tujuan ini berisi tentang pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Dalam hal ini berisi tentang tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika mengikuti langkah-langkah dalam teks. Yang kedua itu ada alat dan bahan. Struktur ini berisi tentang struktur teks prosedur yang isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Jadi untuk struktur yang kedua ini, alat dan bahan ini sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak ada. Alat dan bahan ini kita akan temukan ketika kita akan berhadapan dengan teks prosedur yang berupa cara memasak sesuatu, misalnya cara membuat kue. Jadi di dalam teks prosedurnya itu sebelum menjelaskan tentang langkah-langkah membuat kue, pasti di situ dituliskan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya di struktur yang ketiga itu ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini dia menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diikuti agar mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini berisi tentang cara, proses, urutan kerja, tahap demi tahap, atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Struktur yang keempat itu ada penegasan ulang. Di penegasan ulang ini berisi tentang simpulan atau penekanan agar proses dilakukan sesuai dengan urutan langkah-langkah. Dalam hal ini di penegasan ulang itu berisi tentang harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dilakukan dengan baik. Setelah tadi kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur, maka kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks prosedur itu yang pertama kita akan bahas ini adalah tentang jenis kalimat. Jenis kalimat dalam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada kalimat perintah atau imperatif, yang kedua ada kalimat deklaratif, dan yang ketiga itu ada kalimat interrogatif. Mungkin di sini Ibu akan membahas dulu yang pertama itu tentang kalimat perintah atau imperatif. Jadi, kalimat perintah atau imperatif itu adalah kalimat yang mengandung perintah, termasuk di dalamnya ada larangan, permintaan, imbauan, dan harapan. Untuk kalimat imperatif ini biasanya ditandai dengan akhiran kan, dan partikel lah. Contohnya, siapkan, tunjukkan, hindari. Selanjutnya setelah kalimat imperatif ada kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan atau berupa berita atau informasi. Kalimat ini biasanya berada pada bagian pernyataan umum atau tujuan. Contohnya seperti ini, misalnya kita sedang membaca tentang teks prosedur cara menghidupkan komputer. Berarti di dalam teks itu sebelum menjelaskan tentang cara menghidupkan komputer, akan dibahas dulu tentang komputer itu apa. Misalnya komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu adalah contoh bagian dari kalimat deklaratif. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Kalimat ini ditandai dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Contoh teks prosedur yang mengandung kalimat interrogatif itu misalnya, pernahkah Anda membuat masker dari tomat?
Atau misalnya seperti ini, pernahkah kalian membuat jurnal pembelanjaan? Setelah tadi kita sudah membahas tentang jenis kalimat yang sering digunakan dalam teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas tentang konjungsi. Jadi konjungsi yang sering digunakan dalam teks prosedur itu ada dua. Yang pertama ada konjungsi temporal, yang kedua itu konjungsi persyaratan atau konjungsi syarat. Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menjelaskan mengenai keterangan waktu. Contohnya, selanjutnya, kemudian, berikutnya. Kata-kata ini sering kita temukan ketika kita membaca teks prosedur karena berkaitan dengan langkah-langkah. Berarti setelah menjelaskan langkah pertama itu ada biasa. Selanjutnya kita melakukan ini. Setelah tadi konjungsi temporal ada yang namanya konjungsi yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, apabila, seandainya. Misalnya seperti ini. Kamu akan pintar jika kamu rajin belajar. Misalnya, tips ini akan berhasil jika kamu rajin untuk berlatih melakukannya. Selanjutnya setelah kita membahas tentang konjungsi, kita akan membahas tentang verba yang sering digunakan dalam teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu ada dua verba yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada verba material, yang kedua ada verba tingkah laku. Verba material itu adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Dia sasarannya itu adalah tindakan fisik, misalnya menggoreng, mengiris, memasak, mengetik, memukul. Contoh kalimat misalnya seperti ini dalam verba material. Kita perlu mengaduk bahan-bahan tadi sampai rata. Jadi verba materialnya di sini adalah mengaduk. Contoh kedua misalnya, Anda dapat mengambil paspor itu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jadi verba materialnya ini adalah kata mengambil tadi. Setelah tadi ada verba material, yang kedua ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan sikap mental yang tampak, seperti melihat, menyaksikan, memandangi, menatap, menyetujui, atau mengenali. Contohnya seperti ini. Kita akan mampu mengenali diri kita dengan tepat. Jadi, verba tingkah laku pada jenis contoh kalimat tadi berarti ada di kata mengenali. Oke, kita berlanjut lagi. Setelah tadi kita sudah membahas tentang konjungsi, verba, jenis kalimat, kaidah kebahasaan yang selanjutnya yang kita akan bahas itu adalah kata teknis. Jadi teks prosedur itu banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur cara menghidupkan komputer, akan ada banyak kata-kata teknis yang kita akan temukan terkait dengan komputer. Misalnya ada keyboard, ada mouse, ada power. Jadi itu adalah contoh kata teknis yang berkaitan dengan teks prosedur sesuai dengan topik yang kita bahas. Pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini adalah salah satu kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam teks prosedur, yaitu pernyataan persuasif. Jadi dalam teks prosedur itu banyak menggunakan pernyataan persuasif yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca agar melakukan sesuatu dengan teks prosedur yang kita sudah bahas. Contohnya, jika prosedur ini tidak dilakukan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa yang baik menjadi suatu keharusan. Jadi istilahnya kalimat persuasif ini adalah kalimat yang berfungsi atau kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga dapat dipahami dan Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.